Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Invest, berjumpa kembali dalam podcast Dinas Penanaman Modal Pelayan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saya Iman Dwiartanto hari ini punya kesempatan mengangkat topik sebuah layanan yang luar biasa. Karena kita sekarang ini berada di era yang serba terhubung, connected environment, connected society, satu sama lain terhubung melalui kanal-kanal dunia maya. Nah, apalagi dengan skala pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan maksimal, efektif, efisien dengan menggunakan teknologi digital. Untuk itu, pada dialog kali ini kita akan memberikan tema besar yaitu adalah MPP Digital Provinsi Jawa Timur. Yaitu MPP kalau mau dipanjangkan adalah Mall Pelayanan Publik Digital. Seperti apa konsepnya, latar belakangnya, itu yang akan kita bahas. Bersama narasumber ada Insinyur Yuswanto MSI, beliau adalah analis kebijakan ahli media yang kebetulan juga berurusan dengan banyak perizinan yang memantau secara sistem. Pak Yus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Pak? Siap, alhamdulillah. Kok sehat. nampaknya tambah makmur ini ya gitu ya? Alhamdulillah. Terima kasih, alhamdulillah, gitu, ya. alhamdulillah. Dan tema ini juga akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau tahu betul dengan perkembangan teknologi kekinian termasuk digital. Kita punya kesempatan bergabung dengan Pak Chandra Agustinus atau Pak Tinus dari PT Piramida Teknologi Informasi. Beliau sebagai Senior Business Process Analyst yang hadir di podcast kita kali ini. Pak Tinus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Sehat nih Pak? Sehat, Mas Iman. Kita terakhir ketemu lagi kok. Katanya tambah luar biasa gitu. Syukurlah semuanya Baik, Pak. semuanya serba makmur gitu ya. Gitu. Baik, Sobat Invest, kita coba pendalaman. Apa itu MPP ya? Mall Pelayanan Publik Digital. Jadi tidak hanya mall pelayanan publik yang ada di secara fisik, mungkin di Kota Panjenengan ada sendiri. Seperti apa konsep dari pemerintah provinsi, lalu perwujudannya seperti apa? Mungkin Pak Yus bisa cerita. Mau nggak Pak Yus? Saya pengen tahu nih. Kalau mau digambarkan secara virtual begitu ya, ini konsepnya dan latar belakang keberadaannya apa tuh Pak? Iya. Terima kasih Mas Iman. Pemirsa, Mall Pelayanan Publik atau MPP yang sekarang diminta oleh pemerintah pusat menjadi MPP Digital. MPP sendiri itu mendasarkan pada Permenpan nomor 82 tahun 2021, di mana setiap pemerintah daerah diminta untuk membuat MPP ya, secara fisik, secara manual. Dan alhamdulillah di Jawa Timur ini sudah berdiri banyak, dari 38 kabupaten itu sudah 82% punya MPP digital, atau 31 kabupaten kota sudah mempunyai MPP manual ya, MPP manual. Nah, sekarang kemudian ada Perpres nomor 92 tahun 2021 itu Presiden menghendaki percepatan transformasi digital. Yang tadi disampaikan Mas Iman, wis zamane menjadi layanan itu digital. Nah, itu sebuah inovasi di mana MPP-nya tidak sekedar MPP manual juga, tapi juga ada MPP digitalnya. Nah, seperti itu, Pak. Jadi itu pemikirannya sehingga pemerintah pusat pun tadi memberikan contoh supaya di daerah itu segera mempunyai MPP digital. Nah, Pemprov sekarang berinisiasi juga. Sebenarnya di Pemprov ini untuk urusan digital kita bahkan hampir bareng dengan pemerintah pusat, di mana pelayanan publik, khususnya pelayanan publik kalau di Pemprov itu kan pelayanan perizinan pelayanannya. Nah, itu dulu di pusat mulai tahun 2021 ada OSS. Nah, di Pemprov ada JOS mulai 1 Januari 2021 juga berlangsung. Pembuatannya di 2020. Duluan kita 6 bulan mungkin dengan coba Pak, ini supaya saya nggak rancu, saya sambil ngangsu kawur ya Pak ya. Siapa? Bayangan saya tadi Pak Yus bilang JOS itu berarti saya harus minum ini ya. Nggak ada hubungannya sama minuman Pak ya. Panjangnya JOS itu apa Pak? JOS itu Jatim Online Single Submission. Oh, baik. Kalau di pusat ada OSS atau Online Single Submission. Nah, JOS itu adalah perizinan berusaha yang dikeluarkan Pemprov Jatim, yang memang murni kewenangannya Pemprov Jatim dan mendukung
OSS. Oh, Gitu ya. ngoten. Tidak sekedar kewenangannya provinsi aja, tapi ada izin-izin yang sifatnya melengkapi OSS. Oh, ngoten. Iya. Lah kalau saya penasaran Pak, bedanya apa dengan yang konvensional? Kalau yang digital tuh apakah kita harus pakai Google VR gitu ya? Jadi jalan-jalan sambil pakai kacamata gitu atau gimana tuh Pak? Bedanya yang manual dengan yang online. Yang manual dulu kan kalau datang ke tempat kami di DPM PTSP atau di PTSP itu kan membawa berkas. Nah, kalau sekarang itu lebih mudah. Jadi pemohon setelah daftar secara online mendapatkan password dan login-nya, kemudian dia silakan mencari izin apa yang diinginkan, gitu ya. Tinggal mengupload seluruh persyaratan. Kalau nanti setelah diupload ada SOP-nya, berapa harinya. Nah, nanti masuk ke Pemprov. Setelah masuk di Pemprov itu akan diverifikasi. Diverifikasi itu dicek kelengkapan dan kebenarannya. Misal izinnya itu syaratnya ada 10. Wah, kurang satu yang nomor 8, kembali Pak. Oh, baik. Nah, gitu. Baik. Atau sudah lengkap semua tapi di dalamnya ada yang salah. Ya, ini mestinya KTP tapi diisi koran. Kartu kredit. CC berarti ya. Ya, ada lain, makanya akan dikembalikan. Yeah. Ya. Nah, setelah lengkap dan benar dikirim kepada dinas yang berwenang, dinas teknis. Kalau itu hubungannya dengan tambang, kami kirim kepada ESDM. Kalau hubungannya dengan izin sosial, kami kirim ke dinas sosial, gitu Pak. Jadi kalau di sanalah yang mengeluarkan namanya rekomendasi. Rekomendasi dia karena dia yang tahu betul dinas teknis itu. Masalah sosial ya dicek betul sosial, selesai dikirimlah itu secara online kepada kami. Kalau kami sudah cek lagi sudah betul, kami terbitkan dan dicetak sendiri oleh pemohon. Itu aja Mas. Bayangan saya itu setiap tahapan bisa dimonitor oleh pemohon. Ya. Jadi bisa dihitung kepastian hari dan waktunya, Ya. kapan keluarnya, Ya. kurangnya apa, Ya. itu semua terpantau Ya, gitu ya. bisa itu Oh, bisa. siap, baik. Ada semua. Saya izin ke Pak Tinus dulu karena ini bagian perizinan saya mau izin gitu ya. Ya. Saya ke Pak Tinus. Pak Tinus Yon Sewu. Saya Baik, jadi Pak. teringat apa yang baru digambarkan Pak Yus ini, saya terus membawa pikiran saya beberapa tahun yang lalu itu ada seruan supaya pemerintah daerah baik itu provinsi, kota dan kabupaten itu didorong untuk menggunakan teknologi, beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Apakah iya latar belakang adanya MPP itu seperti itu atau memang ada alasan bahwa efisiensi, efektivitas dan roh dari GCG itu di situ, Pak? Ya baik Mas Iman, terima kasih. Jadi menyambung yang dijelaskan Pak Yuswanto tadi, ya memang kalau kita orientasinya teknologi digital ini ke masyarakat itu adalah bagaimana masyarakat tadi bisa memantau ya, layanan informasi bisa mudah diakses ya, terus transparansi ya, itu semua akan mengarah ke sana ya. Tadi istilahnya transformasi digital. Nah, di pemerintah kita ini sebenarnya tadi ini kalau diurut itu ada istilahnya tata kelolanya di IT ya. Iya, tata kelolanya, manajemennya. Siap, tata kelola, siap. Jadi tadi ada Perpres tentang mall ya, yang sebenarnya bukan digital ya. Ada Perpres tahun 2021, lalu ada Permenpan RB 92 tadi tahun 2021 untuk mall pelayanan publik, mallnya fisiknya ya. Seperti yang kita tahu di dalam mall pelayanan publik itu ada tidak hanya izin tapi juga non izin dan juga instansi-instansi terkait, misalnya PDAM dan sebagainya. Arahnya pemerintah pusat ke sana ya. Cuma ini Pemda berinovasi ya. Oh ya, selain itu ada tata kelola yang utama yaitu di teknologi informasi di pemerintah kita ini adalah SPBE namanya. Nah, yang Perpres yang terakhir sistem pemerintahan berbasis elektronik itu baik. Sudah beberapa kali Perpres ya. Perpres 95 tahun 2019 ya. Yang terakhir 132 ya, itu tentang percepatan SPBE ini tahun 2022, dan juga tahun 2003 ada tata kelola lagi untuk mempercepat teknologi integrasi layanan pemerintah ini di seluruh Indonesia. Jadi Pemda ini mendapat banyak tugas nih. Nah,
Tapi intinya itu mengarahnya pada arah yang sama, yaitu transformasi digital gitu ya. Bagaimana transformasi digital? Nah, istilah mall pelayanan publik ya. Sementara biarkanlah itu isinya apa, itu biar berkembang dulu lah ya. Ada aplikasi MPP pemerintah pusat ada ya, yang isinya tadi izin tenaga kesehatan misalkan. Nah, di daerah ini punya istilah MPP ya, di provinsi, di kota kabupaten ya, dan juga di kota kabupaten dan provinsi ini sudah punya ekosistem yang digital tadi itu ya, udah banyak aplikasi processing perizinan. Nah, ini semuanya sedang mencari bentuk yang pas bagaimana bisa melayani masyarakat dengan lebih baik itu tadi ya, dengan berbagai formatnya. Saya kira yang praktek di Jatim yang diceritakan Pak Yuswanto tadi suatu yang cukup ideal ya, proses perizinan yang didukung dengan aplikasi. Saya juga lihat di kota kabupaten juga banyak aplikasi perizinan yang sudah berjalan. Nah ini ada satu kata yang menarik, ada banyak. Iya. Saya tak tanya ke Pak Yuswanto Nyun Sewu. Oh ya, untuk yang baru bergabung Sobat Invest, kita ngobrol-ngobrol tentang MPP Digital ya. Ini merupakan podcast dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bersama narasumber kita Pak Yuswanto. Pak Yuswanto mau izin lagi saya ini. Karena perizinan ya. Kalau tadi ada frase yang cukup banyak, jadi cukup banyak. Nah, tentu saja ini merupakan sebuah kondisi yang harus diselaraskan. Bagaimana DPM PTSP mengorkestrasi supaya kabupaten, kota, termasuk pusat itu bisa selaras mencapai tujuan yang sama? Mau nggak Pak? Iya. Terima kasih Mas Iman. Jadi kami memang mengorkestrasi dulu di lingkup pemerintah provinsi. Dulu izin itu tiap-tiap dinas mengeluarkan, Mas. Nah, sejak 2020 pemerintah Provinsi Jawa Timur itu peraturannya sudah dijadikan satu izinnya, hanya melalui DPM PTSP. Itu juga amanah dari pusat supaya kewenangannya gubernur itu diserahkan kepada didelegasikan kepada DPM PTSP, istilahnya didelegasikan untuk seluruh izin yang menjadi kewenangan Pemprov Jatim. Di Pemprov Jatim ada namanya Pergub nomor 26 tahun 2022 tentang pendelegasian gitu ya. Kemudian ada juga Pergub nomor 88 tentang perizinan yang ada di Jawa Timur. 88 tahun 2022 juga. Nah, bagaimana kami mengorkestra di dalam internal di provinsi dulu? Nah, itu memang melalui sistem tadi. Sistem JOS itu terhubung dengan 18 stakeholder yang dulunya mengeluarkan izin. Ya, dengan dinas-dinas juga kami juga terhubung dengan pemerintah pusat soal NIK. Jadi ketika memasukkan NIK pasti akan terverifikasi oleh Kemendagri. Kalau memasukkan NPWP pasti juga kami kerjasama dengan Dirjen Pajak di Jakarta itu, kami juga MOU itu pasti terverifikasi itu. Nah, sehingga sebenarnya di dalam provinsi ini sudah terorkestra dengan baik. Nah, sekarang memang ada perintah untuk mengorkestra dengan kabupaten kota. Siap. Yang memang sebenarnya kewenangan sudah sendiri-sendiri, Mas. Antara provinsi punya kewenangan sendiri, memang kabupaten juga. Kalau Provinsi Jawa Timur kebetulan izinnya adalah izin usaha semua, yang hubungannya dengan usaha. Tapi kalau kabupaten itu usaha dan non-usaha. Ya, kalau usaha itu ya pasti izinnya hubungannya dengan usaha, ya non usaha ya mungkin contohnya ya KTP kan gitu ya, surat kematian dan lain-lain semua. Nah, intinya seperti itu. Nah, inilah kami mencoba orkestra lewat MPP Digital ini. Nah, kita MPP Digital Pemprov Jatim. Ini yang kami menggandeng Mas Tinus ini untuk dibuatkan sebuah portal gitu ya. Nantinya bisa terhubung. Minimal ketika seseorang pemohon masuk, saya mau cari izin apa sih, lewat satu portal itu bisa mengatasi gitu. Nah, itu menarik. Saya jadi muncul gini. Terus isinya MPP Digital Jawa Timur apa tuh Pak? Isinya apa aja dia? Iya, kalau kewenangannya Pemprov ya sesuai dengan kewenangannya aja. Intinya yang pertama ya ada JOS-nya tadi, Jatim Online Single Submission. Kemudian kebetulan ada yang hubungan dengan izin, yaitu Helpdesk. Helpdesk itu yang memangku
kewenangan untuk mengadu maupun konsultasi. Ya, yang izin Mas, kebetulan ya saya kan eksekutor ya. Setahun ini sampai Januari 2024 sampai September ini saya 24.000 berapa gitu. Permohonan izin. Permohonan izin. Jadi per bulan itu sekitar hampir 3.000 izin yang harus sama eksekutif gitu ya. Tapi kan alhamdulillah sekarang udah pakai online sehingga sistem seperti itu. Nah itulah tadi yang ditanyakan, kami mencoba mengorkestrasi dengan kabupaten kota, bahkan kami juga sudah mulai yang ada kewenangan provinsi pun sudah ada beberapa yang kami serahkan kepada kabupaten untuk dia bisa mengoperasikan juga. Mungkin seperti itu. Saya ke Pak Tinus. Pak Tinus, mepadu padankan antara kepentingan kabupaten, kota, termasuk provinsi dan pusat, itu kan tentu perlu penuh dengan dinamika. Iya. Seperti apa Pak dinamika yang terjadi supaya enak dan mulus gitu loh Pak? Pripun Pak? Ya kita contoh kasus ini saja ya, artinya ada istilah MPP, ada istilah sistem layanan perizinan di kota kabupaten. Di kota kabupaten juga ada masing-masing punya istilah MPP digital ya. Ada MPP fisik, juga ada membuat portal MPP digital. Nah, artinya ini sebenarnya terus terang jumlah layanan digital atau aplikasi ya, ini sudah banyak gitu ya. Tadi terkait agenda untuk bagaimana berkoordinasi dengan lebih baik, bagaimana dengan bersinergi dengan lebih baik antara provinsi dan kota kabupaten. Contohnya di Jawa Timur ini ya, punya layanan processing izin itu JOS tadi ya, Jawa Timur online single submission, ada web, ada mobile apps, lalu ada istilahnya informasi layanan investasi, penanaman modal. Jadi ada izin, ada layanan penanaman modal, Pak, investasi ya. Kalau nggak salah namanya Poin, Pak ya. Poin Jatim itu ya. Poin Jatim. Ada Eji Hub ya, sebagai hubnya, sebagai portalnya ya. Dan ada portal DPMPTSP-nya sendiri. Nah, hari ini kita menambahkan layanan itu sebenarnya bukan hanya menambahkan, tapi juga dalam rangka agar bisa berkoordinasi dengan kota kabupaten. Itu sebuah fitur virtual 3D ya, seperti halnya kita anggap pameran virtual lah, space virtual ya, MPP digital Jatim ya. Kalau ngomong MPP digital Jatim ini keseluruhan Pak gitu ya, ekosistem lah, besar banget gitu ya, ekosistem ya. Ini yang terakhir ini untuk ada virtual 3 dimensi seperti pameran virtual. Nah, di situ kota kabupaten nanti kita bertahap informasinya, misalkan syarat-syarat izin ya, informasi perizinan apa saja dan syarat-syaratnya dan prosedur dan lainnya tadi itu ada, bisa diakses di situ melalui experience atau pengalaman. Kan namanya digital ini kita berusaha memindahkan aktivitas yang fisik gitu. Bagaimana rasanya seperti di fisik gitu ya, datang ya. Betul. Lalu tapi paling tidak ini belum processing izinnya, tapi informasinya ya. Jadi kalau masyarakat ingin lihat misalkan di Kota Banyuwangi, syarat izin saja bisa dari nanti bisa ada webnya dan juga ada virtual expo-nya. Dan itu bisa dilakukan di mana saja selama terhubung dengan internet. Ya. Pak Yus Sewu, sinergi seperti apa Pak yang dibangun untuk provinsi dengan kabupaten kota supaya smooth dan running enak gitu, gimana Pak ya ngobrolnya itu ya? Memang kami dahului dengan diskusi-diskusi, artinya mulai dari desk satu persatu ya Pak ya, untuk ini apa yang bisa kita jadikan satu, dimasukkan dalam MPP itu. Dan sama seperti ada acara sekarang, yaitu koordinasi masalah MPP digital dengan kabupaten kota. Jadi kami selalu berkoordinasi, itu memang kewajibannya Pemprov Jatim dengan kabupaten kota. Untuk menyamakan visi misi gimana ya? Kan itu enak ketemu Pak, terus duduk sambil ngopi gitu kan ya. Gitu, monggo. Ya, kalau untuk visi misi kita kan memang sudah dibekali dengan peraturan-peraturan tadi. Kita sejalan dengan yang penting dengan aturan yang diberikan dari
pemerintah pusat itu. Itu aja. Baik, saya mau lebih dalam lagi, yaitu kalau sudah ada MPP digital, terus kayak apa? Manfaatnya apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat, Pak? Tadi Mas, jadi MPP digital ini kan sebuah cita-cita ya, memang belum sempurna. Tapi kepinginnya seorang pemohon itu nanti begitu masuk, tidak usahlah melihat ini kewenangannya provinsi, ini kewenangan kabupaten, ini kewenangannya. Pokoknya saya bisa langsung gitu. Itu sehingga mudah. Sekarang pemohon itu kadang-kadang begitu mencari izin usaha, ini kewenangannya siapa ya? Kabupaten mana? Atau ini Pemprov atau pemerintah pusat? Kadang-kadang gitu. Misal Engkau kayak ngono. iya, gitu kan, kok ya? kayak gimana? Umpamanya ngebor air sumur, namanya SIPA ya, izin penggalian air sumur. Wah ini siapa ya? Kadang kalau sekarang Mas, ada yang kewenangan pusat, ada kewenangan Pemprov gitu. Nah nanti dengan adanya MPP digitalis, pokoknya aku boleh izin iki, kelar lewat satu portal itu namanya MPP. Yang diinginkan itu Mas. Berarti benar masuk efisiensi, termasuk itu merupakan keterbukaan ya? Iya. Jadi bisa termonitor setiap tahapan gitu ya? Iya. Pak Yus, panjenengan kan punya background teknis nih Pak. Saya juga penasaran, di dunia komputer itu kita masih ngomong Pentium, tahu-tahu udah muncul Intel yang berikutnya gitu ya. Sekarang sudah Pentium yang keberapa udah nggak zaman, bahkan sudah ada Gen berapa gitu generasi. Nah ini kan berkembang terus Pak. Gimana supaya bisa nggak uber-uberan itu gimana ya Pak? Iya, kalau kembali ke konteks MPP ini ya memang sebenarnya makin banyak layanan digital ya, tadi informasi disatukan, dan itu memang membutuhkan yang tadi itu hardware dan infrastruktur ya. Tidak hanya hardware tapi juga jaringan ya. Tapi kan kita ini di Jawa Timur juga sudah lumayan bagus ya, misalkan di indeks masyarakat digital kalau tidak salah ya, untuk infrastruktur itu indeksnya sekitar 62 yang di atas rata-rata nasional juga ya. Kemudian kemampuan SDM-nya ya itu juga sedikit masih di atas rata-rata nasional. Artinya kita berada di daerah yang sebenarnya cukup mendukung. Nah, termasuk ya kita akan membuat misalkan ini ya layanan yang informasinya berupa kayak 3 dimensi itu ya. Nah, sehingga kan membutuhkan akses yang lebih baik. Nah, tapi kan mungkin hari ini masih agak kurang katakanlah kurang cepat gitu. Tapi kan mungkin tahun depan ya kita harapkan misalkan jaringan dan kecepatan internet itu makin bagus ya, network komputer makin bagus, saya kira akan memenuhi requirement ya. Tapi memang kesulitannya itu di kontennya Pak. Jadi makanya dataset, istilah kita ngumpulin data ini, kumpulan data atau dataset itu ini kan masih tersebar nih di provinsi, di kota kabupaten. Nah itu kan secara bertahap bagaimana bisa terkumpul. Jadi nanti mencari informasi dan memproses, bahkan ke depan integrasi ya. Kita harapkan ke depan bisa integrasi memproses izin itu antar kota kabupaten ya. Misalkan bisa aja kan orang Surabaya tapi lokasi pabriknya ada di Papua misalnya. Mungkin di Jawa Timur dulu lah. Jawa Timur dulu, oke. Ada 2 kota 3 kota. Nah kalau bisa processing izinnya integrasi ya ke depan ya, ini ngomong idealnya itu akan jauh lebih baik gitu ya. Ini menarik karena apa yang dikatakan Pak Tinus ini baru muncul di kepala saya Pak. Kalau semua serba terhubung, data pribadi, nama, NIK ada di situ semua. Gimana jaga keamanan dan privasi data? Karena pengalaman kemarin kan juga sempat ada yang tembus Pak ya. Itu gimana Pak ya? Kalau masalah data teknologi ini mungkin Pak Tinus bisa menggapi Pak Tinus. Monggo. Menjaganya security-nya gimana Mas? Jadi yang perlu kita tahu saat ini, hari-hari ini memang di pemerintah, tadi itu saya sempat menyinggung sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi di pemerintah kita sudah menyusun tata kelola, dan semua kota kabupaten ini memang dalam proses, butuh waktu bertahun-tahun itu untuk mempunyai IT itu ada tata kelolanya, ada manajemennya ya, ada perencanaannya, lalu termasuk aspeknya tidak hanya aplikasi, tidak hanya data, tapi juga keamanan, aspek keamanan ya. Atau domain, istilahnya domain keamanan. Nah, memang masih berproses.
dan juga nanti pasti ada perlindungan data pribadi ya, Betul. akan ada undang-undang itu, dan nanti jurusnya keluar pasti juga ya itu menjadi concern, terus terang itu menjadi concern, tapi ya memang itu yang harus ditempuh ya, artinya keamanan, enkripsi data ya, tidak hanya di aplikasi tapi juga perangkat. Makanya sebenarnya sistem ini misalkan DPM PTSP tidak, tentunya pasti bekerja sama lah, tidak sendirian, juga ada dinas kominfo ya di masing-masing kota, kabupaten, dan provinsi. Saya kira bersinergi untuk itu. Ya, akses di level level jaringan, misalkan yang mengamankan siapa, ISP, kominfo. Nah, di aplikasi di aplikasi yang mengamankan dinas yang owner aplikasinya ya, tentunya baik provinsi maupun kota, kabupaten. Tapi Saya memang harus mungkin menambahkan Mas, bahwa ya itulah tadi betapa penting memperhatikan keamanan data Mas. JOS itu kadang-kadang sehari bisa diserang oleh ribuan yang ingin, hacker yang Sudah ingin ada yang merusak. mulai intip-intip masuk. Bukan, sudah peristiwa terjadi, pernah ke hack juga pernah beberapa kali, tapi ya kami insya Allah Tetap punya aman. backup dan nanti bisa aman. Iya. Untuk itulah kami ya menghimbau buat teman-teman yang ada di pemerintah daerah juga memperhatikan security datanya itu, karena kadang-kadang terlewatkan Mas, nggak ada ininya gitu ya. Baik, Pak Yus, saya kembali lagi panjenengan. JOS itu sudah ada beberapa tahun kan Pak ya? Sudah ada ya? Sudah. Artinya masyarakat sudah bisa merasakan. Sudah. Sudahkah ada parameter, mungkin ada hasil semacam kajian tingkat kepuasan masyarakat dengan adanya layanan secara digital tadi seperti apa sih Pak? Ada Mas, kami kan mengukur tiap-tiap 6 bulan sekali. Jadi namanya tingkat kepuasan masyarakat itu kami harus sesuai dengan Permenpan, kami harus ukur. Kami minta surveinya, minta ini, itu kami ukur. Ya alhamdulillah kami pertama di level yang baik ya, nilai saya 80 kan. Kemudian sekarang udah naik terus 80. Dan di JOS itu dilengkapi ya Mas, kayak toko daring. Setelah selesai kan ngasih bintang. Nah, kita ada reviewnya juga? Ada di tapi masih di konsultasi pra pengaduan. Iya. Nah, di nama helpdesk-nya itu selesai dia harus ngeklik bintangnya itu. Gitu. Sudah puaskah Anda gitu? Iya. Belum terpuaskan? Ayo coba lagi supaya lebih puas lagi gitu ya. Terus kami memang upgrade terus, bisa tiap tahun kami selalu menganggarkan untuk memperbaiki. Ada pepatah mengatakan pengalaman adalah guru yang paling baik. Pengalaman masa lalu itu untuk beri ke depan apa Pak ya? Yang mau nanti yang upcoming, atau kalau bahasanya bioskop itu coming soon itu apa Pak kira-kira ya? Ya, kami terus terang kadang masih pengaduan dan konsultasi masih begitu banyak. Hampir tiap bulan hampir 200 yang konsultasi ditambah yang mengadu gitu ya. Ya kami kepengennya meningkatkan pertama SDM yang ada di internal kami, kemudian juga lebih mensosialisasikan ini kepada masyarakat, kemudian juga ya mohon nanti kalau bisa infrastruktur bertambah dan teknologi kalau perlu ya helpdesk ini mau kita sambung AI Mas kalau bisa. Kan begitu ya kalau bisa, supaya bisa menjawab gitu. Kalau ada persoalan gitu masyarakat tanya itu nggak harus kami yang menjawab. Gitu. AI ini artificial intelligence Pak ya? Iya, artificial. Kalau misalkan mau diakses kemana Pak? Misal, apakah DPM PTSP juga punya sosial media gitu ya? Atau punya laman begitu? Kira-kira kalau mau intip-intip kemana Pak ya? Ada Mas, jadi kalau izin jelas jos.dpmptsp.jatimprov.go.id. Nah, tapi kalau ingin install di Play Store aplikasi di Android ya tinggal JOS Gandos namanya. JOS Gandos. JOS Gandos. Jatim Online Single Submission goes to Android Operating System. Nah, 3 Soalnya kadang-kadang ada yang mirip-mirip, member gitu, tapi betul gitu ya. Nah, mungkin dari sisi teknis, Pak Tinus ada saran Pak? Mungkin ada ekspektasi ke depan untuk pemerintah provinsi sekaligus pengguna. Sekaligus pengguna, iya. Ya, kalau kita sih berharap ini semua berproses dengan baik, artinya masyarakat juga nanti makin dimudahkan ya. Akhirnya kebutuhan perizinan ini kan variannya banyak sekali ya, provinsi, kota, kabupaten, dan case-case yang dihadapi bangsa. Nah itu
Kalau posisi teknologi atau IT ini kan posisi mendukung ya, mendukung support bagaimana layanan lancar ya, seperti JOS ya, itu juga bagaimana kita bisa melihat itu lancar dipakai ya, seperti itu. Ke depan akan lebih baik. Tadi itu misalkan bagaimana izin itu prosesnya bisa lebih sinergis ya, antar kota kabupaten ini, dan juga pencarian informasi tadi yang Pak Yus bilang bisa mengatakan dengan dukungan AI ya, itu saya kira sangat-sangat mungkin. Makanya ini kan kita mulai kan bagaimana dataset di kota kabupaten itu bisa ngumpul, jadi nanti kalau dipakai untuk AI ya sudah mengarah lah. Artinya semuanya itu mengarah ke transformasi digital tadi, terintegrasi ya, win-win ya, artinya masyarakat mudah, dan saya kira arah yang baik ya sekarang. Jadi publik dimudahkan, transparansi bisa terlihat, ketepatan waktu juga bisa dimonitor, ketepatan biaya juga bisa dipantau, dan yang paling penting adalah memperkecil bersinggungan dengan orang untuk membuka peluang main mata dan menciptakan dosa gitu ya. Itu yang lebih penting. Ngerti Pak? Saya kok nyimpulkan sendiri nih Pak ya. Pak Yus, ini nampaknya kita perlu jilid 2 ngobrol soal ini Pak. Karena ada MPP pelayanan digital. Kan kalau ibaratnya hardware itu kan selalu berkembang terus Pak ya. Jadi pelayanan pasti juga berkembang, ekspektasi juga semakin tinggi Pak ya. Pak Yus, matur nuwun Pak Yus untuk terima kasih Mas Iman. Pak Linus, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol. Demikian Sobat Invest, kita ngobrol-ngobrol singkat. Saya rasa diskusi ini masih kurang ya. Dan rasanya perlu ada jilid 2 gitu, menghadirkan bapak-bapak yang ya itu tadi berhubungan dengan perizinan dan sekaligus infrastruktur. Kita tadi ngobrol dengan Insinyur Yuswanto MSI, beliau adalah analis kebijakan ahli media yang membidangi perizinan di DPM PTSP, dan kita juga punya kesempatan ngobrol dari rekan-rekan PT Piramida Teknologi Informasi. Beliau adalah Senior Business Process Analyst, yaitu Pak Chandra Agustinus atau Pak Tinus yang sudah rawuh ke tempat kita. Terima kasih, saya Iman Dwiartanto. Katakanlah kalau celutukan saya jelek atau nyangklai ya nyun sewu Pak ya. Kesempurnaan milik Allah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua.